Update kasus Subang terbaru. Yoris telanjangi kelakuan Danu saat BAP. Gabung Yosef karena takut terlibat. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Diketahui sebelumnya bahwa sejak kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang muncul 18 Agustus 2021 lalu. Dalam kasus ini ada dua kubu. Iya, dalam kasus ini ada dua kubu, yaitu kubu Yosef dan Mimin, istri mudanya, di bawah kuasa hukum Rohman Hidayat, serta kubu Yoris dan Muhammad Ramdhanu alias Danu, di bawah kuasa hukum Ahmad Taufan. Selama ini, kedua kubu tersebut saling menyerang, bahkan mempertahankan argumennya masing-masing, baik pada waktu pemeriksaan oleh tim penyidik di Polres Subang dan Polda Jabar, atau ketika diwawancara media massa. Sampai akhirnya, di tanggal 24 Desember 2021, Yoris tiba-tiba memutuskan guna bergabung bersama kubu Yosef yang di bawah naungan kuasa hukum Rohman Hidayat untuk menghadapi kasus Subang. Kenapa Yoris tega tinggalkan Danu dan lebih memilih bergabung bersama kubu Yosef untuk menghadapi kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Jawa Barat? Ternyata selama ini Danu sering mencela-mencele dan suka berubah-ubah ketika memberikan keterangan kepada tim penyidik dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Hal tersebut diungkapkan oleh Rohman Hidayat, merupakan pengacara Yoris dan Yosef, ketika diwawancara secara eksklusif dengan tim dexjabar.com pada Rabu 5 Januari 2022. Saya mendapat informasi ini, keterangan Danu yang berubah-ubah langsung dari Yoris, kata Rohman Hidayat. Berdasarkan dari pengakuan Yoris serta Yanti istrinya, dijelaskan Rohman Hidayat apabila tim penyidik sering dibuat pusing serta jengkel dengan sikap Danu yang selalu mengubah keterangannya ketika di BAP. Jadi memang yang sering berubah keterangannya itu saksi Danu, kata Rohman Hidayat. Yang sungguh mengejutkan, Rohman Hidayat pengacara Yoris dan Yosef menjelaskan, ternyata selama ini Muhammad Ramdhanu alias Danu itu seringkali mengarang cerita. Dari keterangan-keterangan itu, Danu banyak memberikan keterangan yang tidak jelas, bahkan terkesan mengarang, kata Rohman Hidayat. Kebiasaan Danu sering mengarang itu diketahui Rohman Hidayat setelah selesai BAP. Danu tidak ingin menandatangani BAP dan mengatakan jika keterangannya tersebut hanyalah karangan saja. Waktu mereka masih bersama satu kubu saat di BAP, Yoris dan Yanti istri Yoris itu kan bersebelahan dengan Danu. Kata Rohman Hidayat menjelaskan kepada Yoris tahu jika Danu suka mengarang. Oleh karena alasan tersebut, ujar Rohman Hidayat, semakin kesini Yoris dan Yanti istrinya menjadi curiga terhadap Danu. Kenapa Danu jadi sering berubah-ubah keterangannya? Itulah yang menyebabkan Yoris berpindah ke saya, bergabung dengan Yosef, karena Yoris memiliki kecurigaan terhadap Danu, jelas Rohman Hidayat. Rohman Hidayat mengatakan bahwa munculnya tuduhan-tuduhan kepada Mimin dan Yosef di kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang selama ini juga berasal dari cerita Danu ketika di BAP. Karena Yoris dan Yanti itu mendengar dengan jelas tuduhan kepada Bu Mimin dan Pak Yosef di awal itu keterangan dari Danu, jelas Rohman. Dikatakan Rohman Hidayat bahwa dirinya sangat menyayangkan sikap Danu yang selama ini sering mengarang cerita dan berubah-ubah BAP itu. Ia juga menyarankan apabila Danu memang mengetahui sesuatu, jujur saja, beri keterangan yang benar dan jangan terus ditutup-tutupi. Diungkapkan Rohman Hidayat bahwa sebelumnya ada statement dari penyidik yang mengatakan ada saksi yang sering berubah keterangannya.
Maka saksi yang sering berubah keterangannya itu salah satunya adalah Danu, jelas Rohman Hidayat. Ketika ditanya kira-kira siapa terduga pelaku perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, seperti di dalam sketsa yang sudah dirilis Polda Jabar, Rohman Hidayat masih belum bisa memberikan keterangan. Gini ya, kalau memunculkan nama baru itu kan harus ada bukti. Jadi kecurigaan kita masih pada saksi yang sudah diperiksa saja, ujar Rohman Hidayat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.